Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ega. Kami dari kelompok 5, tugas fisiologi hewan air reproduksi ikan, ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Serina Gina Samarta dengan NIU 515760. Selanjutnya ada Ali Zaki dengan NIU 517094. Selanjutnya ada Fauzandin Nur Ramadhani dengan NIU 517876. Dilanjutkan dengan Anafi Sulkan Masudi dengan NIU 517683. Selanjutnya ada saya sendiri, Nabila Kirana Putriana dengan NIU 517752. Selanjutnya ada Muhammad Arfa Rasendria dengan NIU 517602. Dan yang terakhir ada teman saya, yaitu Karunia Eka Hapsari dengan NIU 517881. Baik, selanjutnya terdapat 11 materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada oogenesis, yang kedua ada fitologenesis, yang ketiga adalah bagian histologi ovarium dan sel folikel ikan yellow tail. Yang keempat adalah hormonal penting sistem reproduksi. Yang kelima adalah model of phytogenesis and oocyte growth. Yang keenam ada oogenesis di ikan bertengger putih. Yang ketujuh adalah mekanisme regulasi hormonal pada proses reproduksi. Yang kedelapan adalah tahap oogenesis ikan dan regulasi endokrinnya. Yang kesembilan adalah hormon-hormon reproduksi, dan yang ke-10 dan 11 adalah hormon reproduksi pada ikan jantan dan ikan betina. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi pertama, yaitu oogenesis dan fitologenesis. Jadi, oogenesis adalah proses di mana oogonia menjadi sel telur atau yang disebut ova yang matang pada gamet betina. Sedangkan fitologenesis adalah tahap pertumbuhan oosit yang ditandai dengan pembentukan protein kuning telur dan akumulasinya dalam ooplasma, atau dengan bahasa Latin yaitu vitellus, kuning telur, dan dalam bahasa Yunani yaitu genesis atau produksi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai 5 peristiwa dalam fitologenesis. Peristiwa yang pertama adalah sintesis hepatik prekursor kuning telur fitologenin yang diinduksi oleh estrogen. Yang kedua adalah pengiriman fitologenin ke oosit yang sedang tumbuh melalui aliran darah. Yang ketiga adalah penyerapan fitologenin secara selektif oleh oosit melalui endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Yang keempat adalah pengolahan fitologenin menjadi turunannya yaitu protein kuning telur. Dan yang terakhir adalah penyimpanan protein kuning telur dalam butiran globul atau trombosit kuning telur. Jadi hubungan di antara keduanya adalah fitologenesis adalah bagian dari oogenesis. Proses pembentukan diok terjadi selama tahap akhir oogenesis ketika oosit sudah tumbuh besar. Nah, yok ini sangat penting untuk perkembangan embrio. Kuning telur menyediakan nutrisi yang dibutuhkan embrio untuk tumbuh serta berkembang hingga menjadi suatu individu baru. Hormon yang berperan penting dalam proses ini adalah hormon estrogen, yang merangsang produksi fitologenin dan mengatur proses fitologenesis. Secara sederhana, oogenesis adalah suatu proses di mana keseluruhan pembentukan sel telur. Sedangkan fitologenesis adalah proses khusus pembentukan kuning telur yang merupakan bagian penting dalam oogenesis. Setelah kita membahas tentang oogenesis dan fitologenesis di slide sebelumnya, kemudian kita akan membahas tentang bagian dari struktur histologi ovarium dan sel folikel pada oosit ikan dengan spesies Seriola quinquerdiata atau ikan yellow tail atau biasanya disebut ikan ekor kuning. Di situ sudah terdapat 3 gambar. Yang pertama ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, dimulai dari gambar A tersebut merupakan gambaran yang menampilkan oosit pada berbagai tahap perkembangan di dalam ovarium. Tahapan ini itu mencakup pertumbuhan oosit yang dilapisi oleh sel folikel. Kemudian gambar B itu adalah gambar mikroskopis. Gambar mikroskopis yang memperlihatkan oosit yang dikelilingi oleh lapisan folikel ovarium. Kemudian ada gambar C. Gambar C tersebut merupakan lapisan
folikel yang dibagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama ada STC, kemudian ada BM, dan ada ZR. Terdapat juga TK cell dan granulosa cell. Kemudian ada TK cell atau sel TK itu merupakan sel-sel endokrin yang berada di ovarium dan mengelilingi folikel. Nah, fungsi dari sel TK ini salah satunya yaitu untuk memproduksi androgen yang dibutuhkan untuk biosintesis estrogen ovarium, kemudian mendukung pertumbuhan folikel secara struktural, ataupun juga membantu perekrutan folikel tunggal selama proses ovulasi. Di bawahnya terdapat granulosel yang merupakan sel somatik yang berhubungan erat dengan folikulogenesis. Nah, fungsi dari granulosel ini yaitu untuk memproduksi steroid dan sejumlah faktor pertumbuhan untuk berinteraksi dengan oosit selama perkembangannya dalam folikel ovarium. Kemudian di situ juga ada di TK cell itu terdapat STC atau special TK cell, yaitu sel khusus pada lapisan TK cell. Nah, kemudian ada BM. Di situ di atasnya granulosel itu terdapat BM atau basement membrane. Nah, di situ sebagai membran basal yang memisahkan lapisan sel granulosa dari jaringan di luar folikel. Jadi di gambar ini ada model of phytogenesis and oocyte growth. Jadi phytogenesis sendiri adalah proses pembentukan kuning telur dalam oosit. Proses ini sangat penting untuk perkembangan embrio karena kuning telur menyediakan nutrisi yang dibutuhkan embrio selama masa pertumbuhan awal. Nah, gambar ini menggambarkan secara visual bagaimana proses phytogenesis itu terjadi. Yang pertama yaitu peran hormon estrogen. Yang pertama, pituitari. Kelenjar pituitari melepaskan hormon perangsang folikel yang merangsang ovarium untuk memproduksi oksigen. Terus terdapat juga hormon estrogen yang kemudian berikatan dengan reseptor estrogen di sel HT. Kemudian ikatan hormon estrogen dengan reseptor estrogen akan mengaktifkan gen phytologenin. Gen ini kemudian akan mengkode sintesis protein phytologenin. Yang kedua yakni sintesis phytologenin di hati. Protein phytologenin disintesis di dalam hati. Protein ini merupakan prekursor kuning telur. Setelah itu sekresi ke darah itu phytologenin kemudian disekresikan ke dalam darah. Yang ketiga adalah transportasi ke oosit. Phytologenin di dalam darah akan berikatan dengan reseptor spesifik pada permukaan oosit. Kemudian kompleks phytologenin reseptor itu mengalami endositosis, yakni proses di mana kompleks ini masuk ke dalam sel telur. Yang keempat yakni pemrosesan di dalam oosit. Di dalam oosit, phytologenin itu berada di dalam vesikel yang kemudian diasamkan oleh enzim VATPase. Enzim cathepase D akan memecah phytologenin menjadi komponen-komponen yang lebih kecil seperti positin, lipofitelin, dan komponen lainnya. Yang kelima yakni apomasid kuning telur. Komponen-komponen hasil pencerahan phytologenin kemudian akan terakumulasi di dalam oosit dan membentuk kuning telur. Baik, untuk set selanjutnya kita akan membahas tentang oogenesis in white pairs atau proses oogenesis di ikan bertengger putih dengan spesies Morone americana. Baik, di situ sudah ditampilkan gambar yang menunjukkan adanya pertumbuhan dari proses oogenesis yang semulanya dari oosit kemudian menjadi paling besar, yaitu menjadi telurnya. Nah, baik, kita akan membahas awal. Nah, kemudian kita akan membahas di situ, di gambar tersebut sudah dijelaskan juga setiap bulan itu mengalami pertumbuhan. Ada di bulan Agustus hingga bulan September itu adalah proses prephytologenic growth, atau dari yang mulai pertumbuhan oosit primer kecil atau disingkat proses PG. Begitu di bulan Agustus hingga bulan September. Nah, sebelumnya itu juga ada proses di situ ada gambar oosit dan folikel, pesan folikel juga.
Dan di bulan September itu sudah muncul lipid droplets-nya. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa oosit prefilogenik itu mengalami deposisi lipid atau PV dan beranjak ke proses phytologenic growth, tapi di awal itu di bulan November hingga bulan Februari. Nah, oosit prefitologenik itu hanya mengandung tetesan lipid sebagai inklusi ooplasma dan zona radiata yang relatif belum berkembang. Kemudian setelah melewati phytologenic growth atau pertumbuhan phytologenik yang banyak mengandung granula kuning telur atau YG, kemudian di bulan Maret ini terjadi dua proses yang proses pertama itu ada proses phytologenik, kemudian juga ada proses ovarian maturation. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa phytologenik itu juga berada di bulan November hingga bulan Februari untuk proses di awalnya. Kemudian di bulan Maret itu phytologenik itu besar dan mengandung banyak granula kuning telur. Dan kemudian dilanjut di bulan Maret akhir hingga bulan April sampai Mei itu adalah terbentuknya ovarian maturation. Nah, kemudian di bulan April hingga Mei ini adalah terjadi proses ovulasi. Kemudian ada gambar mengenai mekanisme regulasi hormonal pada proses reproduksi. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang dilepaskan ke sirkulasi darah melalui sistem portal hipotalamus hipofisis. Lalu ada kelenjar pituitari anterior. GnRH dapat merangsang pituitari anterior untuk melepaskan FSH atau follicle-stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone yang kemudian mengatur fungsi ovarium. FSH dapat merangsang sel-sel granulosa di ovarium yang memicu produksi estrogen dan mendukung pematangan sel telur atau oosit. LH merangsang sel-sel TK untuk memproduksi androgen yang kemudian diubah menjadi estrogen oleh sel granulosa. Sel-sel granulosa menghasilkan estrogen yang memberikan umpan balik ke hipotalamus dan hipofisis. Selain estrogen, sel granulosa juga menghasilkan inhibin yang bertindak untuk menghambat produksi FSH secara negatif. Estrogen memiliki efek pada organ reproduksi lainnya termasuk menyiapkan tubuh untuk ovulasi, pematangan telur, dan pembuahan. Lalu umpan balik positif dan negatif. Umpan balik negatif terjadi ketika kadar estrogen dan inhibin cukup tinggi menekan sekresi FSH dari pituitari. Sementara umpan balik positif mungkin terjadi di fase-fase tertentu dari siklus reproduksi, di mana kadar estrogen tinggi merangsang pelepasan LH yang kemudian memicu ovulasi. Kemudian ada proses endokrin otak hipofisis gonad atau BPG-axis selama dua fase penting, yaitu fase phytologenesis dan fase pematangan akhir oosit serta ovulasi. Gambar A merupakan poros BPG selama fase phytologenesis. Hipotalamus menghasilkan GnRH yang merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan FSH. Kelenjar pituitari mengeluarkan FSH yang berperan dalam stimulasi ovarium untuk memproduksi hormon dan protein penting. Lalu DA atau dopamin berfungsi sebagai penghambat pelepasan FSH dari pituitari. Lalu ada liver atau hati di bawah pengaruh estradiol 17 beta yang dihasilkan oleh ovarium. Hati memproduksi protein phytologenin dan choriogenin yang penting untuk pembentukan dan pertumbuhan telur. Efek FSH pada ovarium yaitu FSH mengatur produksi estradiol dan mempengaruhi perkembangan awal oosit selama phytologenesis. Sedangkan gambar B merupakan poros BPG selama pematangan akhir oosit dan ovulasi. Hipotalamus masih menghasilkan GnRH yang kali ini merangsang pelepasan LH dari kelenjar pituitari. LH dikeluarkan oleh pituitari dan hormon ini memainkan peran penting dalam memicu pematangan akhir oosit dan ovulasi. Dopamin juga mengatur pelepasan LH dengan cara penghambatan, tetapi efeknya bisa dilemahkan saat pematangan oosit.
LH merangsang produksi MIS atau maturation inducing steroid yang berperan dalam pematangan oksid akhir yang ditandai dengan pembentukan MPF atau maturation promoting factor yang terdiri dari CDC2 kinase dan silin B. Proses pematangan oksid mengalami migrasi inti ke tahap akhir pematangan hingga akhirnya terjadi ovulasi. Selanjutnya adalah tahap oogenesis serta regulasi endokrinnya. Sebelum memasuki fase meiosis, hormon estradiol 17 beta akan merangsang proliferasi endometrium uterus dan menginduksi lonjakan irama ovulasi serta menghambat pelepasan hormon pituitari melalui umpan balik negatif. Hingga memasuki pada fase meiosis atau fase profase yang pertama, hormon DHP akan berperan untuk menginduksi pematangan oosit secara in vivo. Dan pada fase selanjutnya, yakni metafase, hormon DHP juga ikut berperan untuk mematangkan oosit secara in vivo hingga terbentuklah secondary oosit 2N. Lalu hasil dari ini akan berkembang menjadi metafase hingga fertilisasi terjadi, membentuk telur 1N hingga fertilisasi telur 2N. Selanjutnya dari gambar ini dapat terlihat dua aksis hormonal penting yang berperan dalam regulasi sistem reproduksi, yaitu aksis HPT atau hypothalamus pituitary testis yang ada pada individu jantan dan aksis HPO atau hypothalamus pituitary ovarium yang ada pada individu betina. Yang pertama, aksis HPT. Aksis ini berperan dalam mengatur reproduksi pada jantan. Proses ini dimulai dari hipotalamus yang mengeluarkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon ini kemudian menuju ke kelenjar pituitary anterior untuk merangsang produksi dua hormon utama, yaitu hormon LH yang merangsang sel-sel interstitial dalam testis untuk memproduksi testosteron dan hormon FSH yang merangsang tubulus seminiferus di dalam testis untuk memproduksi sperma. Selanjutnya aksis HPO yang ada pada betina. Sama seperti aksis HPT, prosesnya dimulai dari hipotalamus yang mengeluarkan hormon GnRH. Kemudian hormon ini merangsang kelenjar pituitary anterior untuk memproduksi dua hormon, yaitu hormon LH yang berperan untuk memproduksi corpus luteum dan memicu reaksi hormon dan memicu sekresi hormon progesteron dan estrogen yang berfungsi untuk persiapan kehamilan. Kemudian hormon FSH yang berperan untuk perkembangan folikel di dalam ovarium yang mengandung oosit atau telur yang siap untuk mengalami ovulasi. Kedua hormon ini sangat penting dalam mengatur siklus reproduksi, pematangan oosit, dan persiapan rahim untuk kehamilan. Selanjutnya adalah hormon-hormon reproduksi. Ada hormon GnRH untuk merangsang polipeptida, ada hormon FSH dan LH untuk merangsang glikoprotein, ada hormon androgen, estrogen, progestagen, dan hormon-hormon adrenal untuk merangsang steroid, dan ada hormon prostaglandin untuk merangsang asam lemak. Kemudian mengenai beberapa hormon reproduksi pada ikan jantan dan ikan betina. Hormon reproduksi pada ikan jantan diantaranya yaitu 1. GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang berfungsi untuk merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan FSH dan LH. Yang kedua yaitu FSH atau follicle stimulating hormone yang merangsang perkembangan sperma pada testis. Yang ketiga yaitu LH atau ICSH yaitu luteinizing hormone atau interstitial cell stimulating hormone yang berfungsi merangsang produksi testosteron oleh sel Leydig di testis. Yang keempat yaitu hormon androgen atau lebih dikenal dengan hormon testosteron yang merupakan hormon utama yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder dan spermatogenesis. Yang kelima yaitu hormon DHT atau dihidrotestosteron merupakan bentuk aktif dari testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder. Keenam yaitu hormon inhibin yang mengatur dan menghambat produksi FSH untuk menjaga keseimbangan hormon. Kemudian hormon reproduksi pada ikan betina. Yang pertama yaitu GnRH, sama seperti pada ikan jantan, berfungsi untuk merangsang pelepasan FSH dan LH. Yang kedua yaitu FSH, mengatur perkembangan folikel di ovarium. Yang ketiga yaitu LH, untuk memicu ovulasi dan produksi hormon steroid seperti estrogen. Yang keempat yaitu hormon estrogen atau estradiol yang berfungsi untuk mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder dan siklus reproduksi. Yang kelima yaitu hormon progesteron atau progestogen yang mengatur kehamilan dan persiapan rahim untuk implantasi. Yang keenam yaitu
hormon oksitosin berperan dalam kontraksi otot selama oviposisi atau pada pelepasan telur pada ikan betina. Dan yang terakhir yaitu hormon prolaktin yang berperan dalam perilaku keibuan dan mengatur ritme regulasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata, terima kasih.